Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Terima kasih yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita akan sama-sama belajar kembali tentang materi memproduksi sebuah teks eksposisi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam sebuah teks eksposisi, khususnya adalah bagaimana kita memproduksi atau menulis sebuah teks eksposisi sesuai dengan struktur isi kebahasaan dan juga yang lainnya berkaitan dengan sebuah eksposisi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dalam menyusun sebuah teks eksposisi, yang pertama itu adalah menyusun gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi ini memiliki sebuah gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Seperti apa gagasan pokok dan gagasan penjelas nanti kita akan bahas secara bersama-sama beserta dengan contohnya. Lalu selain itu pun juga menyusun ulang gagasan ke dalam sebuah teks eksposisi. Nah, ini sebagai sebuah landasan di dalam kalian nantinya akan memproduksi sebuah teks eksposisi. Selanjutnya, ini adalah contoh menyusun gagasan pokok dan penjelas. Yang pertama kita lihat di sini gagasan pokok atau gagasan utama itu sama ya. Yang pertama adalah bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Gagasan pokoknya kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Nah, di sini ada gagasan penjelas berkaitan dengan gagasan utama atau gagasan pokok yang telah dituliskan, yaitu yang pertama adalah sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Dilanjut lagi untuk yang kedua penjelasannya, gagasan penjelasnya, langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Dan yang ketiga, gagasan penjelasnya adalah sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Nah, ini adalah sebuah contoh dalam menyusun gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Jadi bisa dilihat bersama-sama bahwa di dalam sebuah teks eksposisi itu harus memiliki sebuah gagasan utama atau gagasan pokok, di mana gagasan tersebut menjadi sebuah acuan untuk menguraikan atau mengembangkan menjadi sebuah gagasan penjelas atau opini kalian. Nah, ini bisa memang di dalam sebuah teks eksposisi nanti ada strukturnya yang telah kita pelajari sebelumnya, itu ada 3 ya. Nah, ini salah satunya di gagasan utama masuk ke dalam sebuah tesis yang nantinya kita akan bahas bersama kembali setelah kalian memahami tentang gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Selanjutnya, ya ini ada struktur isi teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya pun juga sudah dibahas tentang struktur isi teks eksposisi ini, di mana ada tesis atau pernyataan pendapat dari si penulisnya, dan ini memang berdasarkan sudut pandang si penulis. Itu bisa dicek ya, bisa dibaca juga, dan ini sumber dari buku paket yang Bapak ambil, dari buku paket elektronik yang sudah dikirimkan di Classroom tentang tesisnya, bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah sebuah pernyataan pendapat atau tesis dari si penulisnya. Bisa kalian lihat di sini, itu ada gagasan
utama atau gagasan pokoknya bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Itu adalah sebuah gagasan pokoknya. Jadi kalau kalian dulu pada saat di MTS atau di SMP pernah diajarkan oleh guru bahasa Indonesia kalian berkaitan dengan penulisan paragraf, ada penulisan paragraf yang deduktif bentuknya, ada juga yang induktif. Nah, deduktif ini ada di awal kalimat, ya, ada di awal kalimat gagasan pokoknya atau gagasan utama. Sedangkan induktif itu ada di bagian akhir, ya, di bagian akhir kalimat di dalam satu paragraf. Misal di dalam satu paragraf itu ada 4 atau lebih kalimat gitu ya. Biasanya kan ciri khas dari kalimat itu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, misalkan seperti itu ya pada umumnya. Tapi secara teori tidak seperti itu. Tetapi kita yang lebih populer kalian memahaminya seperti diawali huruf kapital pada awal kalimatnya dan diakhiri dengan tanda titik, itu kalian menyebutnya sebagai satu kalimat. Kita seragamkan seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat dalam tesis atau pernyataan pendapat ini menggunakan deduktif, di mana deduktif itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di awal penulisan tesisnya. Yakni bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Lalu ada argumentasi, kita langsung masuk karena ini sudah dibahas ya tentang tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang yang ada di dalam struktur isi teks eksposisi. Argumentasinya bisa dilihat di situ ada para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam argumentasi. Ciri khas dari argumentasi itu adalah menyebutkan sumber dari ahli, di mana di sini adalah ahli dalam kelestarian alam. Itu bisa dilihat ya. Lalu kita lanjut ke argumentasi yang kedua. Yang berikutnya adalah penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, ini sudah mulai masuk nih ya. Jadi dalam penulisan argumentasi itu adalah yang pertama, misalkan kalian membuatnya ada 2 paragraf ya. Paragraf pertama argumentasinya berkaitan dengan ahli, lalu yang kedua itu berkaitan dengan siapa yang atau fokus kalian apa. Kalau di dalam sebuah penulisan itu namanya core isunya apa, ya, yang menjadi landasan umum, landasan utama di dalam penulisan argumentasinya. Karena kan yang pertama tesisnya sudut pandang kalian sudah tuh, ya kan, sudah dinyatakan pernyataan pendapatnya dalam paragraf awal pertama ya. Lalu argumentasi yang berikutnya, yang pertama adalah menurut ahli, lalu yang ketiga, paragraf yang ketiga ini berkaitan dengan apa yang ingin diteliti atau apa yang akan dituliskan dalam bentuk argumentasi. Nah, ini bisa dicek gitu ya. Kenapa Bapak katakan seperti itu? Karena di sini sudah mulai masuk ke ranah Indonesia. Berarti kan sudah fokus nih, sudah ada core-nya, sudah ada pusatnya yang ingin dituliskan tentang penyebab dari si penulis menuliskan isi teks eksposisi. Oke, selanjutnya. Nah, ini lanjutan masih argumentasi, datanya pun juga disertakan tahun 2005 sampai 2006 ya. Tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan juga 13 bencana tsunami. Nah, ini data yang dilaporkan. Nah, ini bisa dijadikan sebuah argumentasi dalam penulisan teks eksposisi. Lanjut, argumentasi yang berikutnya, itu bisa kalian baca tentang korban ya. Jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Nah, ini contohnya pun juga ada di tahun 2007, itu bisa dijadikan sebuah contoh juga dalam penulisan teks eksposisi berdasarkan struktur isi. Lalu yang terakhir argumentasinya menurut tim ahli, Pusat Penelitian dan Pembangunan Sumber Daya Air, nah ini dikembalikan lagi menjadi kepada tim ahlinya. Nah, ini bisa dijadikan sebuah contoh, bisa menjadikan sebuah di dalam kalian nanti membuat sebuah teks eksposisi gitu. Jadi ini bisa dijadikan rujukan. Dan Bapak pun juga mengambil data ini dari buku paket
elektronik yang sudah Bapak kirimkan sebelumnya di Classroom. Silahkan nanti dicek buku paket elektroniknya, atau misalkan kalian sudah ada buku fisiknya bisa dicek di materi teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Ini adalah struktur yang ketiga, ya. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang, dan juga bisa disebut juga dengan rekomendasi. Di sini mengatakan bahwa masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, ini bisa menjadi sebuah konklusi, ya, atau sebuah kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada tesis, lalu argumentasi, dan juga penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, itu adalah sebuah teks eksposisi yang memang berdasarkan struktur isi harus seperti itu. Dan ini pun juga harus diperhatikan nanti ketika kalian akan memproduksi sebuah teks eksposisi. Oke, kita lanjut dulu, ya. Nah, ini kita coba akan berlatih menulis teks eksposisi, bagaimana cara menulisnya, dan juga apakah memang harus sesuai dengan struktur diksi dan kebahasaan, itu pun juga memang harus sesuai. Ya, ini kita langsung masuk ke dalam topik yang disarankan, ya. Topik yang pertama itu berkaitan dengan strategi penerapan belajar offline di masa pandemi, itu nomor 1. Topik yang bisa kalian jadikan sebuah teks eksposisi. Ada juga yang kedua tentang pengaruh K-pop terhadap remaja. Yang ketiga, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Dan yang keempat, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Dan yang kelima, itu adalah air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Nah, kelima topik ini bisa kalian jadikan sebuah teks eksposisi dengan memilih salah satu dari topik yang sudah ada di sini, ya. Mau nomor 1, nomor 2, 3, 4, ataupun nomor 5. Silahkan bebas, kalian boleh memilih nomor berapapun untuk dijadikan topik dalam menulis teks eksposisi. Dan yang Bapak sarankan dalam pemilihan topik ini itu harus yang memang menurut kalian sanggup dan mampu dalam mencari data dan juga mencari informasi berkaitan dengan topik yang sudah disajikan ini. Sedikit ini menambahkan, ya, dalam menulis sebuah gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi ini sebenarnya berkaitan erat dengan tadi yang Bapak sampaikan, khususnya dalam penulisan teks eksposisi berdasarkan struktur isi. Nah, ini bisa nih dijadikan sebuah landasan. Misalkan contoh di sini adalah kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Ini adalah sebuah gagasan pokok, ya, gagasan pokok di dalam menulis teks eksposisi. Nah, kalau misalkan dari salah satu topik yang sudah kalian pilih, nah itu tinggal kalian tuliskan di situ, ya, tentang gagasan pokoknya. Misalkan tentang K-pop kah, ataukah pelestarian lingkungan, ya, ataupun mungkin dengan strategi belajar di masa pandemi itu menggunakan apa, bisa dijadikan gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, lalu gagasan penjelasnya itu kalian sertakan bukti-buktinya seperti apa, baik menurut para ahli ataupun kalian mendapatkan data yang bisa kalian tuliskan di dalam menulis teks eksposisinya. Nah, itu sama seperti ini. Contohnya di sini kan kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Nah, gagasan penjelasnya di sini sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Nah, ini kan berarti sudah mulai masuk tuh sesuai dengan gagasan utama yang dituliskan sebelumnya. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah gagasan penjelas itu harus sesuai dengan gagasan utama, ya. Lalu yang berikutnya, nah ini udah mulai masuk data. Datanya apa? Bahwa langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Nah, ini bisa terlihat, ya, bahwa datanya adalah terjadi sebuah kabut asap, ya, entah itu kabut asapnya berkaitan dengan kebakaran hutan, ya, ataupun mungkin ada pembakaran lahan gitu. Atau misalkan yang berkaitan dengan kabut asap itu masuk ke dalam gagasan penjelas. Nah, di sini langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru, ini menjadi sebuah gagasan penjelas. Tinggal kalian menguraikan datanya dari apa. Ini contoh, ya.
contoh dalam memproduksi sebuah teks eksposisi seperti apa sesuai dengan strukturnya. Nah, lalu yang ketiga, nah ini udah menurut ahli nih, spesifik dia menyebutkan dari Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Nah, ya, berarti kan memang Zulkifli Hasan ini sebagai seorang mantan Menteri Kehutanan, dia mengatakan tidak mudah, ya, tidak mudah untuk bisa menanggulangi kabut asap yang terjadi di Sumatera atau di Kalimantan yang ada di Indonesia ini. Tapi memang harus bisa memberikan sebuah solusi. Solusinya seperti apa supaya kabut asap ini bisa apa? Ini contoh ya. Kalau misalkan kaitannya dengan topik yang tadi dipilih, itu bisa harus menjelaskan tentang solusinya seperti apa yang bisa kalian tawarkan di dalam penulisan teks eksposisinya. Nah ini ya, tentang strategi belajar offline di masa pandemi, pengaruh K-pop terhadap remaja, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia, air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Nah ini tinggal kalian pilih. Yang tadi, ini adalah sebuah gagasan utama yang bisa kalian jadikan penulisan tesis. Ya, kalian melihat bahwa oh ternyata strategi penerapan belajar offline di masa pandemi ini banyak sisi positif dan negatifnya gitu. Entah berkaitan dengan bagaimana tatap muka itu dapat menyenangkan dan juga pembelajarannya jadi menyenangkan juga, serta bertemu dengan teman dan nuansa kompetisi di dalam kelas itu terasa. Misalkan seperti itu ya. Dan lain sebagainya lah, itu bisa dijadikan sebuah tesis dalam penulisan teks eksposisi di awal paragrafnya. Lalu misalkan bukti-bukti dan juga data dari beberapa ahli pun juga bisa kalian sertakan di dalam strategi penerapan belajar offline di masa pandemi. Misalkan pakar pendidikan, siapa misalkan, atau Ki Hajar Dewantara yang atau yang kekinian gitu berdasarkan PP gitu ya, peraturan pemerintah berkaitan dengan apapun itu bisa kalian masukkan. Atau mungkin ada data yang memang menyertakan bahwa belajar offline itu mengasihkan atau menyenangkan, itu bisa dimasukkan ke dalam tulisan teks eksposisi dalam struktur argumentasi. Jadi seperti itu ya. Ini ada 5 topik yang bisa kalian pilih. Kalian boleh pilih manapun, silahkan. Dan kalau misalkan memang ini sudah kalian pilih salah satu dan kalian rangkai, kalian tidak perlu dalam membentuk kotak-kotak tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk mempermudah ya silahkan. Tapi Bapak berharap tidak perlu menuliskan kotak seperti itu, tinggal kalian tuliskan dalam satu page. Ya, diketik di Word dalam satu page itu bisa kalian tulis 5 atau lebih paragraf yang berkaitan dengan topik yang sudah dipilih. Jadi seperti itu untuk memproduksi sebuah teks eksposisi dan pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri dan kita akan lanjutkan di ruang chat melalui WhatsApp group, adakah yang ingin ditanyakan? Bapak silahkan. Tidak ada yang bertanya? Baik ya, Bapak rasa sudah cukup jelas apa yang memang disampaikan, karena memang ini adalah subbab terakhir ya, subbab terakhir dalam materi teks eksposisi, karena sebelumnya pun juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang struktur isi, kalian sudah mengidentifikasi, lalu kalian sudah menganalisis sebuah kebahasaan dalam teks eksposisi, dan yang terakhir ini itu adalah berkaitan dengan argumentasi, tesis, dan juga penegasan ulang atau rekomendasi ini masuk ke dalam struktur isi dan bagaimana cara penerapan di dalam menulis teks eksposisinya. Oke, Bapak rasa cukup ya? Kita akan lanjutkan di WhatsApp group.
Karena memang tidak ada yang bertanya, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan juga bisa mengetahui bagaimana cara menulis sebuah teks eksposisi dalam kalian memproduksi teks eksposisi tersebut. Bapak cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.